Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Rizka, kemarin kan kita sempat ngobrol ya terkait dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Rizka, kemudian saya akan mensupervisi. Nah itu Bu Rizka mengajar mata pelajaran apa? Saya mata pelajaran pendidikan Pancasila Bu. Oh iya, pendidikan Pancasila kelas 10, 11 dan 12. Terus pembelajaran yang akan dilaksanakan yang akan saya supervisi? Iya. Rencananya di kelas 11 Bu, pada materi kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu di kelas PPLJA. Oh iya, di PPLJA ya. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan untuk kegiatan pembelajaran besok itu apa Bu tujuan? Sesuai dengan materi ya Bu. Jadi yang pertama itu saya menginginkan peserta didik mampu menelaah dari apa itu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian setelah mereka berhasil menelaah, peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai atau butir-butir dari pengalaman Pancasila. Dan yang terakhir, bagaimana mereka bisa menerapkan juga apa itu profil pelajaran Pancasila terutama pada nilai kemandirian dan bernalar kritis. Oh gitu ya. Kemudian ini Bu, apa area pengembangan yang akan atau yang ingin dicapai pada pembelajaran itu kira-kira apa saja Bu Rizka? Iya Bu, jadi rencananya pada pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang akan dikembangkan dalam pembelajaran itu yang pertama bagaimana siswa tersebut terbentuk sebagai siswa yang mandiri dan bernalar kritis. Karena dari permasalahan yang saya dapat di kelas Bu, itu ternyata bernalar kritis atau berpikir kritis yang dimiliki siswa itu masih belum maksimal. Kemudian yang kedua, seperti bagaimana mereka mengetahui perbedaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari itu masih belum maksimal. Jadi pada materi yang akan disampaikan nanti, bagaimana siswa dapat mengerti apa sih nilai-nilai yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Berarti untuk mencapai atau area pengembangan yang ingin dicapai tersebut, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Rizka? Misalnya strateginya apa, metode pembelajarannya apa, termasuk mungkin model pembelajarannya seperti apa. Jadi yang pertama saya siapkan pastinya modul pembelajaran ya Bu. Modul pembelajaran, kemudian seperti LKPD, media pembelajaran, penilaian, observasi dan sebagainya. Nah ini didukung dengan strategi yang saya gunakan, yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Di sini saya nanti menggunakan aplikasi berbasis web bernama WordWall. Jadi bagaimana anak bisa memanfaatkan gadget dalam pembelajaran. Nah itu mungkin menarik motivasi mereka lah Bu, lebih baik lagi. Oke. Berarti itu ya strategi yang ingin disiapkan Bu Rizka. Mungkin hari ini juga ya, nanti agak siang sedikit ya, langsung masuk ke kebetulan jam pembelajarannya. Selamat mempersiapkan diri. Mudah-mudahan pada pembelajaran nanti sesuai dengan harapan, sesuai dengan skenario pembelajaran, dan insya Allah saya akan mencoba mensupervisi, dan mungkin nanti boleh setelah itu kita ngobrol kembali untuk melihat refleksi hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Selamat bersiap-siap dulu Bu Rizka. Nanti kurang lebih sekitar 30 menit lagi kita ketemu di kelas. Saya akan melihat juga pembelajarannya. Selamat bersiap-siap untuk ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelasnya Rijaki dipimpin doa ya. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan
Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Ayo, lupa ya sama kalau ibu bilang selamat pagi yang pagi luar biasa, tetap semangat. Lupa ya. Oke, kita coba itu ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Gimana? Oke. Sudah sarapan tadi di rumah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Mandi udah ya? Ada juga yang belum. Masya Allah. Oh ya, oke. Tadi kelasnya udah dipiketin kan? Oke, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kita akan cek kehadiran ya. Rasti, Cantika, Askia, Tri Aryani. Wah, selamat untuk Tri Aryani ya yang dapat juara berapa, Tri? Juara 3 cabang olahraga pencak silat. Oke, kasih tepuk tangan, geng. Mudah yang lain tetap semangat loh, jangan lupa berprestasi ya. Surya, oke. Ariel, Andrian, sorry. Oke, Hikram. Oke, semuanya ternyata sudah hadir ya. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Agus nggak masuk. Oh, Clement lagi ke Surabaya. Sudah izin ke ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Mungkin kalian akan mungkin pernah mendengar lagu ini bahkan sering. Kepada Elizabeth, ibu minta tolong ya untuk dipandu. Anak-anak silakan berdiri. Jadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang ingat sila pertama bunyinya apa? Sila ketiga? Oke, kalau rame-rame kayaknya paham semua ya. Sekarang coba kita Ibu akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya gampang sekali. Ice breakingnya itu kalian cukup sebutkan satu kata saja. Contoh dari Ibu, Pancasila. Nanti si Agus 1. Si Rijik, ketuhanan yang Maha Esa. 1, 2, 3, Pancasila. Ayo. Aduh, Dona nggak fokus. Ayo, Dona fokus. Pancasila. 1. Yang Maha Esa. Ulang Neng, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Semboyan. Apa aja? Ideologi yang digunakan bangsa Indonesia. Oke, ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia, benar banget. Ada lagi yang tahu Pancasila? Tanggal berapa Pancasila dilahirkan? Ayo. 1 Juni. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Pancasila. Sebelum itu, Ibu akan memberikan satu pertanyaan terakhir. Ada yang pernah mendengar, tadi kan si Rijaki sudah bilang nih bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia. Ada yang pernah dengar apa sih pengertian dari ideologi? Apa itu? Cara pandang? Paham? Ya, ideologi itu adalah, kita cek di sini ya. Ideologi itu adalah sebuah cara pandang. Materi kita hari tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik. Jadi nanti kita akan melakukan games atau model pembelajaran yang Ibu sebut dengan snowball throwing. Kita akan main games. Ini sudah Ibu siapkan gamesnya. Jadi di sini kalian akan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian peserta didik menelaah peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Di sini Ibu sudah menyediakan alat peraga untuk menyelesaikan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila yang terkandung dalam sila-silanya. Yang ketiga, peserta akan mampu mempraktikkan. Di sini kalian kan sudah Ibu bagikan kelompok-kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Silakan untuk masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD yang sudah Ibu sediakan ya.
Terima kasih Bu. Oke, silakan kalian buka LKPD-nya, silakan diisi terlebih dahulu. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana kalian mengerjakan LKPD. Itu ada soal-soal, di situ ada soal-soal. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan tayangan video pembelajaran terlebih dahulu supaya kalian bisa menjawab soal tersebut. Sebentar, silakan saksikan dengan baik ya. Oke, durasi hanya 4 menit. Dengarkan baik-baik. Ini logo atau lambang Pancasila pada awal mula revisi. Oke, di sini Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, apa sih yang dimaksudnya? Itu tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan di awal ya. Pengertian ideologi juga tadi sudah Ibu sampaikan menurut para ahli yang Ibu ambil dari jurnal-jurnal penelitian ya. Di sini ada suatu pandangan hidup. Ada lagi dikatakan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia. Kemudian ada lagi di sini tentang apa nih? Kesatuan yang bulat atau ide-ide yang mendasar. Di situ sudah dijelaskan mulai dari Pancasila dilahirkan sampai Pancasila itu terbentuk. Silahkan kalian lihat lembar LKPD kalian, dibaca. Di situ ada perintahnya. Sudah diisi namanya? Oke, silakan diisi dulu namanya, diisi. Setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran dan penjelasan yang Ibu jelaskan, silakan kalian isi terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu selesaikan. Karena setelah ini kita akan melakukan model pembelajaran yaitu snowball throwing menggunakan games permainan word wall ya. Jadi silakan diisi, dibaca ada apa jawabannya di situ dan ditanyakan jika ada kesulitan. Udah selesai? Apa ini? Coba diisi dulu. Silahkan apa nih? Nah ini jadi ini coba contoh-contohnya apa ya, ketuhanan saya rajin beribadah gitu. Misalnya apa ini, kemanusiaan dan beradab itu contohnya seperti apa, kemudian persatuan Indonesia contohnya seperti apa, kerakyatan dijamin, nah itu seperti itu. Kemudian ini yang kedua, nah ini tuliskan tadi udah dijelasin ya, ini dasar negara tuh kenapa apa sih bedanya Pancasila dengan ideologi lain itu contohnya kayak liberalisme, komunisme, kemudian sosialisme. Nah itu bedanya kita dengan ideologi tersebut tuh apa, Pancasila tuh punya ciri khas apa gitu. Kemudian nomor 3, mengapa Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah apa ini yang menyebabkan Pancasila kok akhirnya terbuka, bisa menerima, memfilter gitu ya. Paham ya? Gimana Surya? Dijawab ya, boleh searching Google ya, dicari referensinya tentang apa gimana. Oke. Kalau sudah, silahkan dari soal LKPD itu kalian tulis 10 pertanyaan. Nanti 10 pertanyaan itu kalian pindahkan ke aplikasi Wordwall. Paham ya? Minggu kemarin kan sudah Ibu jelaskan tuh aplikasi Wordwall. Nah silahkan, Ibu akan kirimkan linknya terlebih dahulu. Silahkan masukkan linknya ya. Jadi kalian tuh misalnya gini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Masukin kertas, cari kertas, tulis di sini. Nanti ketika permainannya seperti ini. Nanti Ibu akan memutarkan lagu, Ibu akan berikan ke Dona. Dona akan berikan ke Friska, ke Elizabeth, Diana langsung berikan ke lari ya Diana ya, butuh effort ini pokoknya. Dan seterusnya, ketika Ibu mematikan musik tersebut, berarti kelompok itulah yang akan maju dan memilih dapat soal dari kelompok mana. Paham ya? Oke. Di sini ada 5 kelompok. Nah, berarti nanti wadah ini atau tempat ini akan kita putar-putar pakai snowball throwing ya. Udah siap ya? Ibu akan siapkan musiknya dulu. Oke, udah siap? 1, 2, Dian jangan lari-lari ya, nanti jatuh. 1, 2, 3.
Siapa yang kena? Rijik ya, oke. Rijik, berarti satu tim Rijik ke depan semua. Silakan kerjakan word wall di depan ini. Oh, dia lagi nyari jawabannya. Silakan balik ke belakang. Duduk. Oke, balik. Satu hal lagi yang akan kita lakukan di sini, Ibu punya media pembelajaran atau alat peraga. Kita pakai musik tadi lagi ya, yang maju silakan diputer. Ini cara pakainya ya, cara menggunakan alat peraga ini. Di sini sudah Ibu tulis 45 butir-butir Pancasila. Di sini materi kita tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari hari ini supaya tahu. Oke, coba silakan. Siapa yang coba ya? Al-Arif deh. Sini deh. Al-Arif. Puter Rip. Bismillah Arif. Saya dapat door prize naik haji. Kita lihat set. Menghormati hak orang lain dan suka memberi pertolongan itu sila keberapa ya, Rip? Mana sana, Rip? Sini, Rip. Sini. Sila keberapa? 2, Bu. Oke, betul nggak? Oke. Arif, tunjuk satu orang lagi, Arif. Tadi, Bu. Ardian. Oke, ayo maju satu lagi. Diputar satu lagi. Dapat yang mana? Merah, kuning. Bangga dan cinta tanah air itu sila keberapa? Dani. 3. Oke, betul? Oke, udah silakan kembali. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Ternyata kalian sudah bisa membedakan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui media pembelajaran atau alat peraga. Nah, ini namanya spinner wheel ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, minggu depan materi kita masih mengenai Pancasila, hanya mengenai bagaimana mempertahankan Pancasila dari ancaman ya, ATHG. Oke, ada pertanyaan? Dari setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa menampilkan sikap mandiri dan berpikir kritis melalui satu, pengerjaan LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Yang kedua, kalian sudah bisa membedakan atau melihat, menunjukkan mana sih butir-butir Pancasila ini sila keberapa ya? Oh, ternyata bisa. Kemudian tadi melalui games word wall juga kalian sudah bisa melakukan bagaimana menjawab soal-soal tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu. Oke, sebelum Ibu akhiri, apa sih perasaan kalian setelah games word wall ini, rasanya gimana? Seru. Asik, ternyata sekolah itu nggak cuma belajar menggunakan buku ya, bisa pakai game, bisa pakai handphone. Nanti bisa kalian tes di rumah ya, gamesnya ini boleh dikerjakan. Silakan masukkan ke papan peringkatnya itu. Nanti Ibu akan menilai dari papan peringkatnya siapa yang dapat nilai terbaik. Oke, cukup hari ini. Masih ada pertanyaan lagi? Ibu rasa sudah cukup. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk ketua kelas mempersiapkan doa sebelum kita pulang. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa materinya dibaca ya. Kita akan melanjutkan ke unit 2 tentang materi Pancasila. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Rizka? Sudah? Alhamdulillah.
Silakan duduk. Iya, Bu Rizka, terima kasih tadi sudah melaksanakan pembelajarannya. Saya sudah mensupervisi juga. Mungkin ada hal yang ingin kita bicarakan di sini terkait dengan refleksi dari kegiatan pembelajaran Bu Rizka tadi. Perasaan Bu Rizka tadi setelah melaksanakan pembelajaran dengan 11 PPLGA gimana, Bu? Ya, alhamdulillah sih sejauh ini senang sih Bu ya, karena pembelajaran lancar, kemudian anak-anak juga ternyata antusias setelah digunakan metode model snowball throwing. Kemudian juga alhamdulillahnya siswa-siswa juga bersemangat lah, intinya minat belajarnya terlihat daripada yang sebelum-sebelumnya Bu. Gitu. Terus tadi kan Bu Rizka sudah menjelaskan pengembangan atau area-area apa saja yang ingin disampaikan, ingin dicapai gitu. Menurut Bu Rizka itu tercapai nggak? Sejauh ini sih tercapai, cuma mungkin ada yang beberapa harus diperbaiki ya Bu. Oh gitu, iya. Terus langkah-langkah yang sudah dilakukan itu menurut Bu Rizka sesuai atau belum, atau masih ada yang kurang atau sudah cukup? Dari apa namanya skenario pembelajaran yang sudah dituliskan itu sih sudah mungkin 90% berjalan ya Bu. Hanya saja memang ada beberapa yang harus diperbaiki, kemudian mungkin apa ya Bu ya, disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didiknya ya Bu. Ya. Kemudian contohnya pada saat umpan balik dan penyampaian materi itu menurut saya waktunya masih terburu-buru, jadi saya takut materi itu justru tidak sampai kepada sebesar ini. Kemudian pada saat umpan balik juga saya melihat masih kurang maksimal, ini masih harus lebih maksimalkan lagi. Iya. Menurut Bu Rizka terkait dengan adanya kekhawatiran waktu yang tidak cukup ataupun ada umpan balik yang belum maksimal, kira-kira kendalanya apa ya Bu ya? Yang pertama, karena games ini kan sifatnya bermain games itu ya Bu ya, jadi pertama tuh sulit untuk mengontrol, mengkondisikan mereka supaya tetap fokus ataupun tetap kondusif. Terlebih lagi kan pada pembelajaran ini menggunakan gadget ya Bu, jadi saya was-was juga nih anak-anak ini pada saat penggunaan gadget betul-betul 100% pembelajaran atau mereka membuka games atau yang saya tidak, yang di luar jangkauan saya ya Bu ya. Nah pada saat penerapan materi, karena materi PKN ini kan pada materi ini cukup banyak ya Bu muatannya, jadi pemanfaatan atau pembagian waktunya itu harus benar-benar jeli sih Bu, takutnya kita keasikan game pembelajaran tidak sampai, tujuan pembelajarannya belum tercapai. Iya. Jadi itu ya kendala-kendala yang dirasakan pada saat pembelajaran. Salah satunya adalah karena menggunakan gadget, dikhawatirkan anak tidak 100% melaksanakan itu. Kemudian juga karena game waktunya takutnya keasikan, namanya anak-anak senang dengan itu gitu, meskipun memang itu juga bagian dari pembelajaran. Nah, menurut Bu Rizka, di antara kendala-kendala yang tadi dihadapi itu apa yang harus dilakukan agar kendala itu bisa teratasi, Bu Rizka? Kayaknya Bu yang permasalahan gadget yang takut disalahmanfaatkan itu ya Bu, mungkin saya harus lebih membimbing, maksudnya mendampingi siswa, betul-betul melihat mereka apakah mereka yang dikerjakan tuh betul-betul sesuai dengan arahan saya, atau mereka malah mengasik dengan hal-hal lain di luar pembelajaran. Dan di sini mungkin peran saya sebagai guru harus betul-betul memaksimalkan mendampingi mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian pada saat pelaksanaan umpan balik mungkin saya akan melibatkan banyak siswa untuk mengetahui apakah betul-betul tujuan pembelajaran ini tercapai Bu. Misalnya dengan banyak pertanyaan-pertanyaan atau memberikan siswa
apa ya Bu, menyimpulkan materi yang diajarkan pada saat itu. Jadi Memberi masih kesempatan ya, pada siswa ya untuk menyimpulkan, benar nggak sih mereka itu memahami gitu ya. Ini kira-kira untuk kendala-kendala ini ataupun apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala ini akan langsung dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya, Bu Rizka, atau memang nunggu materi ini yang pas saja gitu? Jadi melihat kendala yang terjadi pada kelas ini, Bu, jadi tindak lanjutnya ke depan ya harus diperbaiki sesuai dengan apa yang menjadi temuan atau permasalahan yang terjadi saat ini. Kemudian hal-hal apa yang belum maksimal mungkin akan dimaksimalkan kembali, contoh seperti materi yang padat sehingga mereka paham dulu, kemudian pemberian waktu umpan baliknya cukup, kemudian pemantauan peserta lebih apa ya Bu, lebih maksimal lagi untuk pembelajaran ke depannya. Jadi kemungkinan nanti di pembelajaran minggu depan ya harus sudah ada perbaikan langsung. Iya, ada perbaikan. Mungkin boleh ya ketika nanti ada pembelajaran saya ingin melihat kembali gitu, boleh sekali untuk sebagai apa ya namanya, bahan perbandingan di sebelum dan sesudah saya supervisi gitu ya. Bu Rizka, boleh nggak saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu? Pada dasarnya kalau saya melihat dan saya melihat juga modul ajar yang yang disiapkan itu sudah sesuai ya dengan proses pembelajarannya sudah sesuai gitu. Dan saya lihat Bu Rika sudah sangat maksimal, siswa juga sudah terlihat aktif gitu ya, sudah terlihat aktif. Mungkin saya ingin tahu dulu di sini di pembelajaran Bu Rizka itu ada pembelajaran diferensiasinya nggak ya Bu ya? Di sini pembelajaran diferensiasinya itu ke lembar LKPD-nya. Jadi mereka kan masing-masing punya tema sesuai apa yang mereka inginkan atau minati, walaupun tentang kedudukan Pancasila. Jadi kami mengambil masalah-masalah sosial yang memang mereka minati. Jadi mungkin diferensiasinya di konten ya. Iya, diferensiasi di konten. Oke. Dan ini saya lihat proses pembelajaran sudah sampai kepada ini. Hanya kalau saya melihat siswa tadi ada yang bertanya nggak ya Bu ya? Pada kayaknya saya sepintas apa memang saya pas sedang mencatat itu tidak ada siswa yang bertanya nggak ya? Ada Bu, ada. Kurang lebih 2-3 orang ada ya. Itu kan menjadi bahan untuk refleksi juga gitu dan umpan balik siswa gitu ya. Oke, mungkin ini saja Bu Rizka obrolan kita terkait dengan hasil dari supervisi saya, kemudian juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa menjadi bahan untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Dan Bu Rizka boleh tidak memberi penilaian sendiri terhadap pembelajaran ini? Kalau antara 1 sampai 10 itu pembelajaran Bu Rizka tadi sudah sampai berapa? 8 mungkin ya. Sudah 8 ya. Kalau misal idealnya itu berapa ya Bu ya? Kalau menurut Bu Rizka loh, idealnya ya 85 itu udah masuk ke nilai A ya Bu. 80 masih B lah Bu. Iya 85. Biar 85 terus seperti apa tuh? Ya mungkin akan ada perbaikan yang sudah disebutkan tadi ya Bu, mulai dari pendampingan anak lebih intens, jadi benar-benar lagi maksimal. Tanya mereka tuh siap nggak sih belajar gitu. Oke, terima kasih Bu Rizka. Mudah-mudahan target yang diinginkan bisa terlaksana dan juga kita sebagai guru ya mampu melihat kondisi anak dalam pembelajaran itu sesuai dengan kondisi anak-anak juga. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menjadi bahan untuk pembelajaran kita yang berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan mungkin saya bisa mencoba
mengobservasi kembali ya Silakan, pembelajaran. Ustaz. Silakan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.